Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jangan tunggu tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jumniam selaku Guru Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bagaimana cara meng-entry transaksi pembiayaan desa. Tak kenal nama saya, maka izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nama saya David Zamuli Anwar, nomor absen 6. Nama saya Alfi Alfian, nomor absen 14. nama saya Lailatul Badriah, absen 19. Nama saya Kartika Mawani, nomor absen 18. Macam-macam pembiayaan desa. Ada beberapa macam pembiayaan desa, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah desa. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan pemerintah desa. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas desa diakui pada saat diterima kas daerah. Atau pengertian lainnya adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya adalah cakupan dari penerimaan pembiayaan pemerintah desa antara lain yaitu pertama penerimaan, yaitu secara sederhana penerimaan merupakan sejumlah uang yang ditransfer melalui rekening pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, ataupun daerah, ke rekening kas desa atau hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Yang kedua adalah SILPA atau biasa disebut silpa tahun sebelumnya. Silpa dengan huruf I kecil adalah sisa lebih penghitungan anggaran, yaitu suatu penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang didapat dari selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Contohnya adalah realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2009 adalah 571 miliar, sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah 524 miliar. Maka silpanya adalah 47 miliar. Dan keseluruhan silpa yang dianggarkan dalam APB desa disebut realisasi penggunaan SILPA. Ketiga adalah pencairan dana cadangan. Yang dimaksud pencairan dana cadangan adalah suatu kegiatan yang mencairkan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan berdasarkan peraturan desa yang mengatur hal tersebut, yang dimana digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB desa. Keempat adalah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan desa adalah penerimaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dari tanah dan bangunan. Hal ini harus melalui musyawarah masyarakat desa atau orang-orang yang ada di pemerintah desa, kemudian ditetapkan dalam peraturan desa atau keputusan kepala desa yang mengacu pada ketentuan pengelolaan kekayaan milik desa. Jika sudah tidak memiliki manfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, maka akan disetujui dalam musyawarah desa. Selanjutnya, kekayaan milik desa tersebut dapat dijual. B. Pengeluaran pembiayaan pemerintah desa. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang melibatkan kas daerah. Cakupan dari pengeluaran pembiayaan pemerintah desa antara lain memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Yang kedua ada entry transaksi pembiayaan desa. Berikut cara entry transaksi pembiayaan desa menurut jenis pembiayaannya. Yang A ada entry transaksi penerimaan pembiayaan. Menu pembiayaan 1 berfungsi untuk menginput data penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berupa hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan pencairan dana cadangan agar dapat melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan. Berikut
cara entry transaksi penerimaan pembiayaan, yaitu yang pertama pilih menu data entry, lalu ke penganggaran, kemudian isian data anggaran. Yang kedua pilih desa, nama kecamatan, kemudian nama desa. Yang ketiga kemudian pilih pembiayaan 1. Yang keempat ada klik pada tombol tambah. Yang kelima klik tanda elipsis untuk memilih kode rekening penerimaan pembiayaan. Yang keenam, pilih kode nama kelompok pembiayaan, nama jenis pembiayaan, dan nama objek pembiayaan. Yang ketujuh, klik tombol simpan untuk menyimpan pilihan penerimaan pembiayaan. Yang kedelapan, lakukan double klik pada nama objek pembiayaan sehingga tab berpindah pada tab RAP, rinci penerimaan pembiayaan. Yang kesembilan, lakukan pengisian data RAP dengan memasukkan rincian RAP. Lalu yang ke-10, akhiri dengan tombol simpan atau batal. B. Entry transaksi pengeluaran. Menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan data pengeluaran dan pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan antara lain berupa penyertaan modal desa pada BUMDes. Untuk dapat melakukan penginputan data pengeluaran pembiayaan, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Pilih menu data entry, lalu penganggaran, lalu isian data anggaran. 2. Pilih desa, lalu nama kecamatan, kemudian nama desa. 3. Pilih pembiayaan 2. 4. Klik pada tombol tambah. 5. Klik tombol untuk memilih kode rekening pengeluaran pembiayaan. 6. Pilih kode nama kelompok pembiayaan, nama jenis pembiayaan, dan nama objek pembiayaan. 7. Klik tombol simpan untuk menyimpan pilihan pengeluaran pembiayaan. 8. Lakukan double klik pada nama objek pembiayaan sehingga tab berpindah pada rincian data RAP pengeluaran pembiayaan. 9. Lakukan pengisian data RAP dengan memasukkan RAP rincian, misalnya penyertaan modal BUMDes 1 kali 45 juta sehingga otomatis perkalian bulan dan satuan bulan terkalkulasi. Hasil perkalian juga langsung direkap pada objek pembiayaan yang bersangkutan. 10. Tentukan sumber pendanaan asal atas pengeluaran pembiayaan yang dimaksud. 11. Akhiri dengan tombol simpan atau batal. Siang-siang ke Sukabumi. Jangan lupa beri alpukat. Demikian presentasi kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.